Al-Imam Syafi'i, beliau menjadi salah satu tokoh utama dalam mengenalkan hadis-hadis Nabi SAW, mengajarkan kepada umat manusia tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan dalam segala yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Adapun Abu Hanifah, beliau menjadi pemeran utama atau tokoh utama dari Madrasatul Ahli Ra'i wal Qiyas. Beliau berada di Kufah dan Imam Malik berada di kota Madinah. Walaupun Al-Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i berjumpa dan belajar serta berdialog dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Siapa sih Imam Syafi'i? Yang di Indonesia kita secara madhab mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Walaupun mungkin banyak di antara orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, kadangkala dia nggak terlalu kenal dengan Al-Imam Syafi'i. Bahkan mungkin dia tidak pernah berdoa buat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya bukan Imam Syafi'i. Nama beliau itu adalah Muhammad ibn Idris. Syafi'i itu nisbat kepada salah satu kakek. Jadi kalau nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib. Jadi Syafi' ini yang Imam Syafi'i bernisbat kepada Syafi'. Jadi Syafi'i ini kakeknya Imam Syafi'i yang ketiga. Syafi'i ini ibn Sa'ib. Syafi' dikatakan dia berjumpa dengan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Begitu pula As-Sa'ib. Jadi kakek Nabi yang ketiga dan keempat ini dua-duanya adalah sahabat Nabi, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sa'ib adalah pemegang. Adapun Sa'ib ini putranya Ibn Ubaid, putranya Ubaid Ibn Abi Yazid Ibn Hashim Ibn Muttalib Ibn Abdi Manaf. Jadi bergabungnya nasabnya Imam Syafi'i dengan nasabnya Nabi SAW di Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, salah satu kakek Nabi SAW, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Manaf ini punya anak 4. Anak laki-laki 4. Hashim, kakeknya Nabi SAW. Al-Muttalib, yang bersambung menjadi kakeknya Imam Syafi'i. Abdul Syams dan Naufal. Hashim dengan Muttalib ini, subhanallah, mereka bersatu. Sebagaimana Abdul Syams dan Naufal ini, kabilah yang mungkin termasuk yang menentang Islam pada awal-awal dakwah Nabi SAW. Sehingga Al-Muttalib ini, apakah dia berhak terima zakat, boleh terima zakat atau tidak, ini menjadi salah satu bahan diskusi para ulama. Karena Al-Muttalib termasuk kerabat Nabi yang dekat sekali dengan Hashim. Tapi ala kulli hal, kalau melihat kepada nasabnya Imam Syafi'i, maka beliau adalah dari keluarga yang mulia secara nasabnya, yang mulia secara keilmuannya. Dan kita akan melihat bagaimana perjuangan Imam Syafi'i menuntut ilmu, belajar, dan ada di balik nama besar Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i, di mana ibundanya dikatakan dari kabilah Azd. Taib, Al-Imam Syafi'i di mana dilahirkan?
Beliau dilahirkan di Gaza. Sekarang kalau kita dengar Gaza, di sana Imam Syafi'i dilahirkan, di Palestina. Pada tahun 150 Hijriah. Ada kemuliaan lain buat Imam Syafi'i di mana beliau dilahirkan di negeri yang penuh dengan berkah sebenarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlaha. Jadi Gaza ini termasuk daerah sekitar Masjidil Aqsa yang tidak jauh dari Masjidil Aqsa, dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Syam. Dan Imam Syafi'i dilahirkan di sana pada tahun berapa? 150 Hijriah. Adapun tanggal dan harinya serta bulannya tidak banyak disebutkan oleh para ulama. Karena memang dahulu mereka nggak terlalu peduli dengan tanggal lahir ya. Kalau sekarang kan memang bikin akte kelahiran, dulu kan nggak ada akte. Ya lahir, mereka ingat mungkin tahun kelahiran mereka.